Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran Sirah Nabawiyah kelas 9. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita adalah tentang sejarah Kerajaan Goa dan Tallo. Kerajaan Goa dan Tallo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Banyak orang kemudian mengenal keduanya sebagai Kerajaan Makassar. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang juga disebut sebagai ujung pandang. Karena letaknya yang strategis di perairan timur Indonesia, yaitu di daerah semenanjung barat daya Sulawesi, Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim yang terkenal. Sebagai penghasil rempah-rempah, Kerajaan Makassar membentuk jalur perdagangan laut Nusantara yang sangat terkenal pada abad 16 hingga 17 Masehi. Kerajaan Makassar juga memiliki hubungan diplomasi yang baik dengan Kerajaan Ternate di Maluku. Sebelum abad ke-16, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam. Baru setelah kedatangan Dato' Ri Bandang, seorang penyiar agama Islam dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Ia berkuasa dari tahun 1591 sampai 1638. Sebelumnya, Sultan Alauddin bernama asli Karaeng Mak Towaya Tumamenangari Agamana. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan maritim. Para pelaut Makassar mengembangkan perahu-perahu layar jenis pinisi dan lambo. Dengan majunya perdagangan, kehidupan masyarakat Kerajaan Makassar menjadi sejahtera. Setelah Sultan Alauddin wafat, Kerajaan Makassar dipimpin oleh Sultan Muhammad Said tahun 1639 sampai 1653. Sayangnya catatan-catatan sejarah mengenai masa pemerintahan Sultan Muhammad Said kurang banyak ditemukan. Setelah Muhammad Said, Raja Makassar berikutnya adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berkuasa sejak tahun 1653. Masa pemerintahan Sultan Hasanuddin menjadi masa gemilang Kerajaan Makassar. Selain memajukan perdagangan, Sultan Hasanuddin juga mengadakan ekspansi wilayah. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Makassar berhasil menguasai kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Selatan, yaitu Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Setelah keberhasilannya tersebut, Sultan Hasanuddin juga berniat menjadikan Kerajaan Makassar sebagai penguasa tunggal di jalur perdagangan Indonesia bagian timur. Untuk itu, Sultan Hasanuddin harus menghadapi kekuatan armada VOC Belanda sebelum dapat menguasai Maluku. Maluku yang kaya akan lada masih dikuasai oleh Belanda. Pertempuran sering terjadi antara Kerajaan Makassar dan Belanda. Akibatnya, kegiatan perdagangan Belanda dengan Batavia terganggu. Keberanian Sultan Hasanuddin untuk menentang Belanda menyebabkan ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Belanda berusaha keras menghentikan serangan-serangan Kerajaan Makassar. Untuk itu, Belanda bersekutu dengan Raja Bone, yaitu Aru Palaka. Aru Palaka bersedia membantu Belanda dengan syarat bahwa Kerajaan Bone diberikan kemerdekaan. Pada tahun 1667, Belanda dengan bantuan Kerajaan Bone berhasil menekan Makassar untuk menyetujui Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini berisi 3 buah kesepakatan, yaitu 1. VOC mendapatkan hak monopoli dagang di Makassar. 2. Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah yang dikuasainya, seperti Bone dan Sopeng,
serta mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Setelah Sultan Hasanuddin turun tahta pada tahun 1669, Mapasomba, putranya, berusaha meneruskan perjuangan melawan Belanda. Belanda yang sangat mengharapkan tindakan kooperatif dari Mapasomba harus mempersiapkan armada perang. Pasukan kerajaan Makassar akhirnya berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Dengan demikian, Makassar dan jalur perdagangannya dikuasai oleh Belanda. Seperti mayoritas kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, Kerajaan Makassar juga adalah kerajaan maritim. Sebagai kerajaan dengan banyak kepulauan, para Paut Makassar terkenal sangat tangguh. Mereka bahkan merajai jalur pelayaran Nusantara. Hal ini ditunjang oleh keahlian masyarakat Makassar mendesain berbagai bentuk kapal yang kuat dan indah. Kapal-kapal seperti Pinisi, Lambo, dan Padewakang dapat mengarungi perairan Indonesia, bahkan ke berbagai daerah di luar Indonesia, seperti India dan Cina. Demi mengatur kegiatan perdagangan di wilayah kerajaannya, Makassar memiliki hukum perdagangan yang disebut Ade Alopiloping Bicarana Pabbahi. Sementara itu, letaknya yang berdekatan dengan pusat penghasil rempah-rempah, yaitu Maluku, menyebabkan kerajaan Makassar menjadi pelabuhan penyalur dan gudang penyimpanan. Kondisi inilah yang menyebabkan Makassar berniat mengusir Belanda dari Maluku pada permulaan abad ke-17. Serupa dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia, Kerajaan Makassar juga mengadopsi hukum dan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kerajaan Makassar juga aktif menjalin hubungan kerjasama antar kerajaan Islam, seperti dengan Demak dan Malaka. Sebagai bangsa maritim, masyarakat Makassar memiliki keahlian membuat sarana pelayaran. Kapal-kapal Makassar tidak hanya dibuat untuk berdagang, tetapi juga untuk berperang di laut. Kapal-kapal khas Makassar seperti Pinisi bahkan masih digunakan sampai sekarang. Teknologi perkapalan Makassar menunjukkan salah satu sisi yang tampak dari kehidupan budaya Makassar yang cukup tinggi. Peninggalan Kerajaan Goa dan Talo. Banyak peninggalan sejarah dari kerajaan ini karena adanya kisah sejarah yang menceritakan betapa hebatnya kerajaan ini dan bagaimana kerajaan ini ada pada masanya. Yang pertama, Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam, atau juga dikenal sebagai Benteng Ujung Pandang, terletak di pantai barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini pertama kali dibangun oleh Raja ke-9 Goa, yaitu Raja Manringau Daeng Bonto Paraeng Lakiung Tumapa Risi Kalona pada tahun 1545 Masehi. 2. Batu Palantikang atau Batu Pelantikan. Batu Palantikang atau disebut juga Batu Pelantikan adalah batu andesit yang diapit oleh batu kapur. Peninggalan ini dianggap oleh beberapa orang sebagai keberuntungan karena diyakini sebagai batu dari surga. 3. Masjid Katangka. Masjid Katangka atau juga dikenal sebagai Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid ini menerima nama Katangka karena terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. 3. Masjid Jongaya atau Babul Firdaus. Masjid Jongaya atau juga dikenal sebagai Babul Firdaus adalah masjid yang dibangun untuk pertama kalinya oleh Raja Goa ke-34, yaitu Imak Pulau Daeng Serang Paraeng Lembang Parang Sultan Husain Kumenanga Ri Bunduna.
saat perayaan ulang tahun Nabi Muhammad SAW pada tahun 1314 Hijriah. 5. Masjid Jami Nurul Mukminin. Masjid Jami Nurul Mukminin adalah masjid peninggalan kerajaan Goa Talo di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Diperkirakan masjid ini dibangun sekitar 1700 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa masjid ini didirikan oleh salah satu pengrajin goa bernama Andi Cincing Karaeng Palengkese. 6. Komplek Makam Katangka. Komplek Makam Katangka terletak di area Masjid Katangka. Di makam ini ada kuburan keluarga dan keturunan raja-raja Goa, termasuk Sultan Hasanuddin. 7. Makam Syekh Yusuf Tajul Kholwati. Syekh Yusuf Tajul Kholwati atau dikenal juga dengan Syekh Yusuf Al-Maqsari Al-Bantani adalah seorang ilmuwan hebat yang lahir di Goa pada tanggal 3 Juli 1926. Dia adalah keturunan dari pasangan Abdullah dan Aminah. Saat kelahirannya, Sultan Alauddin memberi kehormatan dengan memberi nama langsung. Nama yang diberikan adalah Muhammad Yusuf. 8. Istana Bala Lompoa. Istana ini terletak di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, tepatnya di Desa Sunggu Minasa. Istana ini dibangun untuk pertama kalinya oleh Raja ketiga Goa, yaitu I Mangi-Mangi Daeng Matutu Karaeng Bonionompo, Sultan Muhammad Thohir Muhibbuddin, Kumenangari Sunggu Minasa. 9. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu adalah benteng yang didirikan oleh Raja ke-9 Goa, yaitu Daeng Matanre Karaeng Tumapa Risi Kalonna pada abad ke-16. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Demikianlah pembahasan tentang sejarah kerajaan Goa dan Talo. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.